semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi hari ini kita akan membahas terkait koperasi modern menuju 1 miliar ya teman-teman. Nah tentunya saya di sini nggak sendirian, sudah ada narasumber kita yaitu ada Pak Giri. Hai Bapak. Halo. Jadi Pak Giri juga sebelumnya pernah datang ya ke podcast kita bahas tentang AI. Nah kali ini kita akan bahas tentang koperasi modern menuju 1 miliar. Yang mana hal itu mimpi atau target yang realistis gitu Pak. Karena kan mengingat kita biasanya kalau untuk omset yang tinggi kita langsung otomatis pikirannya perusahaan besar. Tapi sebenarnya di lapangan UMKM ataupun koperasi itu bisa gitu Pak untuk mencapai 1 miliar. Nah itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya, jadi sebetulnya memang kalau kita bicara koperasi ya, itu bukan hal yang mustahil ya, karena bukan hal yang juga mimpi lah gitu ya. Kita bilang justru malah harusnya kita tuh mulai berpikir bahwa koperasi itu semakin banyak yang bisa menuju 1 miliar. Karena memang koperasi ini kan didirikan bukan hanya untuk 1 atau 2 orang saja kepentingannya, tapi bisa untuk masyarakat banyak. Nah, inilah yang kita dorong untuk koperasi ini bisa semakin banyak yang menuju 1 miliar. Jadi ini bukan mimpi ya, jadi ini sangat-sangat masuk akal dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, baik. Gitu. Jadi bukan mimpi tapi memang sudah berubah, zaman juga berubah ya Pak ya. Dulu mungkin koperasi fokusnya lebih ke yaudah domestik aja, skala kecil. Sekarang tuh sudah bisa dikembangkan juga sampai 1 miliar. Bisa. Betul. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan pertama nih Pak ya. Nah, apa sih Pak perbedaan antara koperasi konvensional nih atau koperasi biasa lah yang biasa kita temuin dengan koperasi modern yang ada potensi untuk mendapatkan omset 1 miliar itu Pak? Ya, nah jadi sebetulnya kalau kita bicara perbedaan itu dari konvensional ataupun modern, yang berbeda adalah mengenai mindset ya, pola pikir. Nah, jadi sebetulnya sama aja sih mau di perusahaan mau di koperasi ataupun di perusahaan atau di UMKM itu sebetulnya sama aja. Yang membedakan adalah pola pikir. Nah, jadi pola pikir ini kalau yang di konvensional itu biasanya mereka itu hanya berpikir kepada koperasi yang sifatnya simpan pinjam. Itu aja. Jadi didirikan itu koperasi itu hanya untuk berapa sih saya bisa pinjam di sana gitu ya. Seperti podcast yang sebelumnya lah ya kita bahas mengenai masalah pinjam untuk di koperasi. Nah, itu hanya seperti itu aja. Nah, sebetulnya kita itu nggak hanya itu, tapi harusnya sekarang kalau kita mau ke arah yang modern yang benar-benar bisa ke arah 1 miliar itu berfokusnya kepada sektor yang real. Maksudnya sektor real itu adalah sektor yang bisnis-bisnis yang seperti yang perusahaan-perusahaan lakukan gitu. Ya banyak hal lah yang bisa kita lakukan ya. Kalau yang kita bicara sekarang itu kan ada koperasi merah putih. Nah, koperasi desa merah putih itu harus fokusnya kepada sektor yang real tadi. Ya tadi misalkan bisnisnya seperti kalau yang di koperasi merah putih itu yang diajukan adalah seperti kayak jualan gas 3 kg, jualan sembako. Nah, itu sektor real namanya. Jadi bukan simpan pinjam dan bahkan tidak ada yang simpan pinjam di koperasi modern. Tapi bukan nggak ada, tapi cuma sedikit aja lah porsinya. Tapi mungkin yang paling banyak adalah di bisnis yang nyata gitu, yang real gitu. Nah, tapi tidak hanya yang marginnya tipis-tipis. Nah, tapi kita juga harus mengembangkan bisnis lain, banyak kan bisnis lain. Yaitu tadi kita bisa mengembangkan koperasi itu ke sektor-sektor yang lebih prioritas ya, yang lebih banyak peluangnya. Contoh misalkan di sektor komunikasi, bisa di sektor perdagangan juga bisa gitu. Jadi ada di sektor pengolahan produksi itu juga bisa. Nah, jadi itulah yang bisa membuat koperasi itu bisa mencapai 1 miliar. Karena kalau kita hanya mengandalkan fokusnya hanya pada simpan pinjam saja, itu ya agak susah. Nah, yang paling penting adalah tadi balik lagi ke pola pikir pengurusnya. Nah, pengurusnya itulah yang harus kita tanamkan untuk bisa membuat bisnis koperasi itu ke arah sektor real tadi, gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk konsepnya mah sama kayak cuman mindsetnya yang digeser nih. Dari yang awalnya fokus ke simpan pinjam, pembiayaan, tapi kita juga mulai ada kayak pendampingan pelatihan untuk bergeser fokus ke sektor realnya. Betul.
Jadi perbedaannya tuh intinya di mindset sih Pak ya, baik Iya, lagi pola mindset. pikir, iya mindsetnya. Oke Gitu. Pak, ya sih Pak, memang zaman sekarang tuh kalau kita mindsetnya masih stuck agak susah juga ya buat survive dan adaptasi. Satu lagi ya, ada tambahan Boleh, sedikit. boleh. Nah, jadi selain tadi mindset tadi, yang berikutnya itu mengenai mindset mengenai ini ya sektor bisnis yang harus dilakukan, juga harus masalah biasa masih manajemennya lah. Manajemen. Laporan keuangannya harus transparan, harus kan itu kan kalau koperasi itu kan lebih kompleks ya. Iya. Karena pemilik sahamnya atau pemilik keanggotaannya itu seluruh anggota memiliki hak yang sama. Nah, jadi disitulah kita harus punya laporan keuangan yang bisa transparan. Nah, itu juga penting. Nah, itu harus profesional. Nah, harus juga koperasi juga harus teknologinya harus dikembangkan, sistem manajemen di dalamnya. Itu ada jadi dua hal lah yang kita harus bisa ke arah koperasi yang modern gitu. Tambahan sedikit. Iya. Mindset dan juga manajemennya harus udah proper, seproper perusahaan besar lah Pak ya, meskipun kita masih kecil, tapi maksudnya at least kita tuh udah punya sistem yang benar. Gitu. Seproper perusahaan TBK. Nah itu. TBK, ya. Karena kalau TBK itu kita harus bertanggung jawab pada pemegang saham yang agak banyak. Iya, hampir sama konsepnya. Mirip. Benar. Iya. Gitu. I see. Oke Pak, tadi juga sedikit Bapak sebut juga nih tentang digital. Betul. Nah, menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak digitalisasi dan transparansi, baik itu keuangan atau manajerial dan lain-lain pada koperasi ya, untuk mendorong supaya koperasi ini bisa naik kelas atau bisa dapat omset 1 miliar? Ya itu dia tadi, ya kan kaitannya sama konvensional sama modern. Nah di modern ini emang fokusnya koperasi Desa Merah Putih ya, kita sekarang lagi banyak nih ya digembor-gemborin. Iya benar Pak. Nah itu memang harus punya digitalisasi dan transparansi yang kuat gitu ya. Kenapa harus kayak gitu? Karena ya baik lagi tadi loh, nggak mudah mengolah koperasi. Dikit dibandingkan kita ngolah UMKM, itu pemiliknya siapa sih UMKM ya? Paling kita sendiri kan, ownernya. Nah kalau misalkan koperasi itu kita sebagai pengurus, di belakangnya itu banyak anggota-anggota yang ikutan, ratusan, bisa ribuan bahkan kalau makin berkembang ya. Nah bayangin aja ribuan itu dia punya hak yang sama untuk bersuara, untuk mempengaruhi ke arah mana nih si koperasi ini bisa berjalan bisnisnya. Nah, kalau nggak disertai dengan digitalisasi sekarang, apalagi dengan transparansi yang luas yang bisa jelas gitu, itu kita nggak tahu ya kepercayaan ya, trustnya dari anggota tuh kayak gimana gitu. Nah, banyak sekarang yang gagal itu memang koperasi itu adalah minim atau menurunnya trust dari si koperasi tadi. Apa namanya? Trust issue ya. Istilah sekarang begitu kan. Trust issue ya. Nah, dengan pengurusnya, pengurusnya. Nah itu fungsinya Aida. Jadi sebegitu pentingnya digitalisasi dan transparansi. Kenapa digitalisasi dan transparansi itu saling terkait? Karena dengan digitalisasi yang kuat, transparansi itu otomatis akan lebih mudah diakses. Jadi udah otomatis gitu. Jadi saling berkaitan. Nah makanya digitalisasi itu menjadi penting ya tadi dengan kita membangun software ya, software untuk bagaimana cara menghitung SHU, terus apa saja yang kita pakai anggarannya untuk apa ke depannya, itu sesimpel itu, tapi kadang itu nggak bisa dijalankan. Nah kalau koperasi Desa Merah Putih bisa membangun itu, coba bayangin ada 80.000 koperasi yang sekarang katanya digembor-gemborin di Indonesia banyak ya. Nah 80.000 itu misalkan semuanya kuat seperti itu, coba gimana tuh? Nggak ada desa tertinggal sih Pak. Nah terus juga ya kan, terus perkembangannya pendapatan dari si pemilik saham tadi bukan hanya untuk beberapa orang aja, tapi seluruh masyarakat kena semua. Dapat SHU kan? Iya dapat. Nah itu coba itu. Nah makanya saya tuh mikirnya kalau itu bisa berjalan, peningkatan perekonomiannya luar biasa. Luar biasa, benar Pak. Jadi banyak pendapatan untuk masyarakat luas itu bisa mendapatkan tambahan lebih dari pembagian SHU itu, otomatis kan belanjanya makin naik, ya kan, otomatis juga pada akhirnya perekonomian yang meningkat. Nah itu, jadi itu penting. Jadi karena kalau kita nggak mikirin koperasi,
pada akhirnya kita hanya berpikir perusahaan itu dimiliki 1-2 orang aja. Iya. Apa kapitalisme namanya. Kapitalisme. Nah itu jadi Aduh, susah Iya. gitu makanya gitu ya. Bener-bener. Itu Aida mungkin. Jadi pentingnya seperti itulah digitalisasi dan transparansi gitu. Betul Pak, jadi emang digitalisasi itu banyak manfaatnya Pak ya, Iya, dari sisi benar. transparansi, akuntabilitasnya juga. Hmm. Nah, mungkin lanjut nih Pak, pasti ada nih beberapa mungkin viewers kita, penonton kita yang ternyata pengurus koperasi, Nah. atau mungkin owner koperasi lagi nonton, ya kan. Nah, bagaimana nih Pak untuk koperasi-koperasi di luar sana nih yang mereka sadar, oh iya saya ternyata manajemennya masih belum baik, atau transparansinya itu bagaimana sih Pak langkah awalnya untuk mereka mulai berbenah diri di mungkin 1 atau 3 tahun ke depan supaya bisa mencapai omset 1 miliar juga. Iya. Ya, yang pertama baik lagi sebetulnya adalah sesama pengurus itu kumpul dulu. Iya. Samakan arah tujuannya tadi, balik lagi pola pikir. Samakan dulu bahwa koperasi ini dibangun, koperasi Desa Merah Putih ya, kita sekarang fokusnya mungkin ke arah sana, harus berbasis kepada sektor real. Ya sudah diarahkan oleh pemerintah tadi kan, kayak ada bisnis gas sebagai dan pulsa atau sembako dan sebagainya, itu oke. Nah terus kemudian samakan lagi persepsinya, jangan cuma mau bisnis yang seperti itu, karena marginnya tipis. Nah mulai samakan persepsi juga untuk bisa mencari bisnis lain yang marginnya tinggi. Tadi yang saya sampaikan, sektor-sektor tertentu tadi yang sektor informasi, sektor pengolahan, industri pengolahan, sektor perdagangan, manufaktur ya itu, dan lain-lain ya itu ya, atau pertanian juga bisa gitu. Wah itu potensial sih Pak, apalagi desa ya. Nah itu maksud saya, coba pikirkan dulu di situ, satu pola pikir dulu. Habis itu barulah rapikan tata kelolanya. Sebenarnya hampir sama sih tadi yang sampaikan di awal sampai akhir ya. Ini kesimpulannya. Iya. Nah, mindset dulu ya, manajemennya. Habis itu tata kelola tadi, mungkin SOP-nya dibagusin, ya kan. Terus kemudian kemudian juga digitalisasinya dikembangkan. Bisa mungkin kalau bingung pengurusnya bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga yang atau perusahaan-perusahaan konsultan yang bisa membantu digitalisasi tadi gitu loh. Nah, membangun itu. Salah satunya ada link marketing ya Pak. kita iklan juga nih jadinya. Ya kita juga bisa, betul. Benar, kita bisa bantu koperasi yang ingin naik kelas supaya kita bantu, kita arahkan juga. Nanti kalian bisa WA atau DM kita. Ya, terus ada lagi yang paling penting adalah tadi pelatihannya, pendampingan kepada si pengelola. Karena dalam prakteknya sekarang itu penunjukan pengurus dari koperasi, kita bicara Desa Merah Putih ya, yang di seluruh Indonesia itu kebanyakan mereka itu ditunjuknya masih masyarakat yang kadang-kadang belum punya pengalaman di koperasi. Itu loh, jadi perlu juga tuh prioritas kedepannya adalah meningkatkan kemampuan dari skill dari pemahaman untuk mengelola koperasi dari para pengurusnya. SDM-nya ditingkatkan, pelatihannya, bisa ikutan pendampingan juga gitu. Jadi pondasi-pondasinya dikuatkan. Nah insya Allah tuh 1 miliar bisa tercapai ke depannya. Iya sih Pak. Jadi kalau dirangkum tuh, yang pertama itu mindsetnya dulu berubah nih, harus mau maju dan disatukan tujuan. Yang kedua itu dari sisi tata kelola, manajemennya juga mulai diperbaiki diperbarui lah kalau masih ada yang lama-lama. Nah yang ketiga, karena percuma nih kita manajemen bagus, teknologi udah oke, SDM-nya nggak bisa, itu percuma gitu ya, jadinya nggak jalan malah stuck di tempat. Jadi harus ada pelatihan pendampingan SDM-nya juga. Iya, betul. Oke, Bapak. SDM dari pengelolanya. SDM dari pengelola koperasi. Iya. Wah, gitu. Insightful banget sih Pak, ini tentang koperasi yang lagi anget banget nih soalnya, karena kan memang lagi dibahas-bahas juga ya Pak ya, ada 8.000 ya se-Indonesia. 80.000. Oh 80.000. Kurang 0. 80.000 satu Indonesia. Iya. Per desa, kelurahan. Semoga aja itu berjalan lancar ya Pak ya. Amin, itu bagus.
programnya. pertumbuhan ekonomi domestik kita jadi kuat juga kalau Iya. itu apa namanya berkembang, kita nggak Betul. bergantung dengan luar lagi. Iya, betul. Dan pemerataan ekonomi karena Iya. tidak lagi kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu dua orang atau 3 orang bisnis tersebut gitu. Jadi semuanya TBK. Ya, TBK untuk seluruh masyarakat di masing-masing desa. Masing-masing